Pemain baru Persib. PSSI dan PT LIB ditagih janji. Timnas 2010 versus Timnas 2020. Serta serba-serbi Liga 1. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Teka-teki pemain Timnas U19 di Kroasia yang dikontrak Persib terjawab sudah. Bukan Elkan Bagot, Jack Brown, Brian Aldama, atau yang lainnya. Ia adalah Bayu Muhammad Fikri. Bek berusia 19 tahun ini diumumkan direkrut Persib pada Selasa malam lalu. Ini sedikit di luar prediksi dan harapan para bobotoh. Pasalnya jika melihat performa Bayu memang tidaklah buruk. Namun harapan bobotoh tentu pemain yang lebih berkelas lagi. Pelatih Robert Renabert menyebutkan jika ia telah memantau Bayu sejak musim lalu. Namun karena kala itu Bayu masih terikat kontrak dengan klub lain dan juga ikut TC Timnas di Kroasia, maka baru kali ini Persib memperkenalkan Bayu pada publik. Dengan hadirnya Bayu, kini Persib memiliki 6 pemain U20, yakni Beckham Nugraha, Mario Jardel, Saiful, Kakang Rudianto, Rafil Sandika, Ardi Maulana, dan Bayu Muhammad Fikri. Pelatih Robert Renabert mengatakan kenapa memilih Bayu M. Fikri, karena regulasi U20 di Liga 1 yang membuat Persib menambah pemain muda. Sementara ketika ditanya kenapa tak rekrut Elkan Bagot atau yang lain, Renabert mengatakan para pemain ini masih ada kontrak di klubnya. Ya, kami memilih Bayu karena memang dia punya potensi. Kami telah lama memantau dia. Dia bagus sebagai pemain belakang. Untuk Elkan, kami belum bisa karena dia masih ada kontrak di Ipswich Town dan bursa transfer Eropa dan dunia belum dibuka. Tapi mungkin jika jendela transfer dunia dibuka, kita akan lakukan, ujar Robert Renabert. Hingga tanggal 28 Oktober 2020 ini, rencana PSSI, PT LIB, Menpora, dan kepolisian yang akan bertemu presiden pun tak jua terlaksana. Ini membuat para klub kecewa dan putus asa. Bahkan tak sedikit klub yang mengaku telah sulit membayar gaji pemain. PSSI sendiri belum mau memberikan keterangan akan hal ini. Padahal sebelumnya pihak PT LIB berencana akan mengumumkan keputusan Liga pada akhir Oktober ini. Hal inilah yang dipertanyakan para klub Liga 1, seperti yang diutarakan pihak PSM Makassar. Menurut media officer PSM Sulaiman Abdul Karim, seharusnya PT LIB sebagai operator dan PSSI sebagai Federasi Sepak Bola Indonesia segera memberitahu keputusan tersebut. Jangan hanya janji-janji semata. Sementara itu, pihak PSSI melalui Ketua Umumnya Muhammad Iriawan mengatakan PSSI dan Menpora telah sepakat akan lakukan rencana tersebut. Namun dirinya mengakui belum dapat kesempatan bertemu presiden dan juga belum ada titik temu dengan pihak kepolisian. Ini bisa mengindikasikan jika liga akan digelar usai pilkada atau pada Januari mendatang. Timnas senior Indonesia rencananya akan menjalani beberapa laga pada tahun ini. Namun karena adanya pandemi membuat jadwal itu diundur. Jadwal itu adalah kualifikasi Piala Dunia Grup G serta Piala AFF. Namun rencananya usai gelaran Piala Dunia U20, laga timnas senior pun akan dimulai.
Nah, jika bicara prestasi, kekuatan, dan susunan skuad timnas senior kita, memang tahun-tahun ini timnas senior kita belum ada prestasinya. Timnas senior resmi menjalani laganya pada September 2019 lalu dalam kualifikasi Piala Dunia 2020 di grup G yang satu grup dengan Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Uni Emirat Arab. Nah, jika berbicara Piala AFF tahun 2021 nanti, kita akan bandingkan kekuatan lini per lini skuad timnas senior kita pada 2010 lalu dengan yang sekarang. Pada 2010 lalu, timnas Indonesia dinilai memiliki kekuatan bagus. Hadirnya beberapa pemain seperti Christian Gonzalez dan Irfan Bahdim menjadi angin segar kala itu. Timnas kala itu tampil terengginas dengan berhasil mengalahkan lawan-lawannya di babak penyisihan. Begitupun hingga timnas berhasil melalui babak semifinal kontra Filipina. Namun di final timnas kita hancur oleh tim tetangga kita Malaysia. Kekalahan 0-3 di leg pertama tak mampu dikejar timnas kita di leg kedua dan hanya menang 2-1 dan kalah agregat 2-4. Berikut ini akan kami tampilkan susunan skuad timnas kita pada 2010 lalu. Kiper utama kala itu diisi oleh Marcus Harrison. Sementara cadangan ada Kurnia Mega Hermansyah dan Ferry Rotinsulu. Ini belakang diisi oleh Zulkifli Syukur, M. Nasuha, Maman Abdurrahman, dan Hamka Hamzah. Sementara cadangan ada M. Robi, Beni Wahyudi, Yesayas Desnam, dan Tony Sucipto. Lini tengah diisi oleh Firman Utina, Ahmad Bustomi, Okto Maniani, dan M. Ridwan. Sementara cadangan ada Arif Suyono, Eka Ramdhani, dan Johan Juansah. Lini depan diisi oleh Christian Gonzalez dan Irfan Bahdim. Sementara cadangan diisi oleh Bambang Pamungkas dan Yongki Ariwibowo. Total ada 22 pemain timnas pada 2010 lalu yang berhasil mencapai final. Sementara pada 2020 ini skuad timnas belumlah teruji. Pasalnya pelatih baru timnas Sintayong masih membongkar pasang pemain. Dihentikannya liga membuat Sintayong kesulitan memantau pemain yang akan diambil ke timnas. Sementara ini ada 31 nama yang tercatat mengisi skuad timnas senior kita 2020 ini. Penjaga gawang utama ada Nadio Argawenata. Sementara cadangan ada Rifki Mokodompit, Mizwar Saputra, Emrido, dan Muhammad Riyandi. Lini belakang diisi oleh Otavio Dutra, Fahrudin Arianto, Asnawi Mangku Alam, dan Koko Ari Araya. Sementara cadangan diisi oleh Bagas Adi Nugroho, Johan Alfarizi, Ika Dek Agung, Rahmat Irianto, Arif Satria, Ryuji Utomo, dan Andi Setio Nugroho. Lini tengah diisi oleh Evan Dimas Darmono, Adam Alis, Febri Haryadi, dan Osvaldo Hai. Sementara cadangan ada Asep Berlian, Hendro Siswanto, Dendi Sulistiawan, Egi Maulana Fikri, Zulfiandi, Yakob Sayuri, dan M. Arfan. Lini depan diisi oleh Ilyas Pasojepik dan Kus Hedia Haryudo. Sementara cadangan ada Irfan Bahdim dan Muhammad Rafli. Nah, kira-kira skuad manakah yang lebih hebat menurut kalian? Ingat, sepak bola itu selalu berubah, baik pemain, gaya bermain, taktik, strategi, pelatih, dan lain sebagainya. Namun menurut kami tim Rio Sport timnas tahun 2010 itu jelas lebih baik. Nah, itulah tadi Rio Sport edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Sport.